Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Luar biasa, hari ini kita kembali bertemu dalam waktu yang indah. Dan kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita akan diberkati oleh kebenaran firman. Tapi sebelum kita mau mulai ibadah, coba lihat kanan kirinya. Coba apakah sudah tersenyum bersuka cita? Apakah dipenuhi kemurahan Tuhan? Dan apakah hadirat Tuhan memenuhi tempat Bapak Ibu Saudara? Karena saya percaya setiap kali kita datang di hadirat Tuhan, berkumpul bersama, sekalipun melalui streaming online, hadirat Tuhan itu sanggup menembus dan sanggup memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Mari hari ini kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, sungguh besar anugerah, sungguh besar kasih setiamu yang kami rasakan hari demi hari. Bahkan setelah 1 minggu kemarin berlalu Tuhan, kami melihat betapa penyertaan-Mu itu terus mengikuti kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarkanlah hati kami terus bersuka cita. Dan kami tahu Engkaulah Yesus pahlawan kami. Dan mari Tuhan, hari ini kami membuka hati dan hidup kami. Bertahtalah ya Tuhan atas hidup kami. Dan bertahtalah di hati kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami mau memulai ibadah ini. Dan kami memulainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji menyembah Tuhan. Yuk sama-sama katakan amin. Terima sukacita surga memenuhi dimanapun Anda berada sekalian. Hey. Nyanyikan yang bersama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Oh, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Surga nyata penuhiku. Oh, yeah. Mari saudara, sampai sukacitanya penuh dan nyanyikan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Katakan dengan iman. Takkan patah semangatku, Takkan hilang kekuatanku. Katakan haleluya, amin. Mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Mari nyanyikan haleluya, Kau
penuhiku. Lebih lagi yuk nyanyikan bersama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata. Hey, penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Haleluya. Tepuk tangan yo bersama bagi Tuhan yang hebat. Haleluya. Dia Tuhan adalah pahlawan. Mari bergirang. Haleluya bersama saudara. Mungkin ini lagu baru, tapi kita mau nyanyikan bersama. Yesuslah pahlawan. Amin. Sukacitamu sempurna, Yang mampukan ku untuk berdiri. Dalam kasih ku diselamatkan, ku diperbaharui. Ku angkat tangan memuji, bersorak masyurkan namamu. Kehormatan, kemuliaan, Kaulah yang ditinggikan. Aku bersorak, bersukacita, karena Tuhan Engkau setia. Pahlawanku, besertaku, berikan kemenangan. Karena Kau ada, takkan ku goyah, hanya Tuhan Engkau setia. Gunung batu keselamatanku, Yesus pahlawanku. Lagunya asik ya Bapak Ibu, tapi biarkanlah ini menjadi doa kita semua. Yesus pahlawan kita yang beserta. Oh, oh, sukacitamu sempurna, yang mampukan ku untuk berdiri. Dalam kasih ku diselamatkan, ku diperbaharui. Ku angkat tangan memuji, bersorak masyurkan namamu. Kehormatan, kemuliaan, Kaulah yang ditinggikan. Aku bersorak, bersukacita, karena Tuhan Engkau setia. Pahlawanku, besertaku, berikan kemenangan. Karena Kau ada, takkan ku goyah, hanya Tuhan Engkau setia. Gunung batu keselamatanku, Yesus pahlawanku. Mari bersama nyanyikan. Aku bersorak, bersukacita, karena Tuhan Engkau setia. Pahlawanku, Kau besertaku, berikan kemenangan. Oh, karena Kau ada, takkan ku goyah, hanya Tuhan Engkau setia. Gunung batu keselamatanku, Yesus pahlawanku. Mari nyanyikan lebih lagi bersama. Yeah, yeah. Aku bersorak dan bersukacita. Aku bersorak, bersukacita, karena Tuhan Engkau setia. Pahlawanku, Kau besertaku, berikan kemenangan.
Bapak Ibu nyatakan, aku bersorak bersukacita karena Tuhan Engkau setia. Pahlawanku, Kau besertaku, berikan kemenangan. Karena Kau ada, takkan goyah, hanya Tuhan Engkau setia. Gunung batu keselamatanku, Yesus pahlawanku. Katakan gunung batu, gunung batu keselamatanku, Yesus pahlawanku. Dan nyatakan, Kau gunung batu, Kau besertaku, Yesus pahlawanku. Hey, haleluya, haleluya, haleluya. Semua bersukacita, amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Luar biasa, Dia Tuhan pahlawan yang tidak pernah meninggalkan. Dia selalu beserta. Apapun keadaanmu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah ragukan. Biarkan Dia bertahta di hatimu, di hati kita semua, di keluarga kita, bahkan di setiap area kehidupan kita. Kalau Tuhan bertahta, cobaan, godaan apapun datang menerpa, tidak akan pernah menggoyahkan imanmu. Karena Tuhan, Dia setia dan Dia yang bertahta atas kita semua. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Mari naikkan lagu ini saudara dengan segenap hatimu. Mari undang Dia, Tuhan Yesus bertahta. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih, tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjaga, menopang
membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hati. Mari nyanyikan, yang ku puja, yang ku puja, hanya diri-Mu satu yang selalu setia. Kau menjaga, menopangku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Mari naikkan lebih lagi dan nyatakan, yang ku puja, hanya diri-Mu satu yang selalu setia, menopang dan menjaga membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Mari sekali lagi nyanyikan dengan lembut, katakan, yang ku puja hanya diri-Mu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan telah bertahta di hati. karena diri-Mu Tuhan, Karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Yesus, Karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami undang Engkau bertata di hati kami sebagaimana pujian ini. Pada saat Engkau bertata di hati kami, seluruh jiwa dan roh kami Engkau yang pimpin Tuhan. Biarlah kami bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu dan kami tidak ke kanan dan ke kiri. Kami senantiasa bisa merenungkan firman-Mu karena Engkau selalu memberikan kami rema yang baru. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan jalan bagi kehidupan kami, sehingga kami tidak tersesat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Urapi kami semua pada hari ini sehingga kami bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dan ada banyak orang bisa dilepaskan, diselamatkan. Dan nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan. Kami hanya adalah alat yang Kau pakai, yang Kau percayakan. Kami adalah orang biasa yang Kau undang, Engkau percayakan untuk melakukan hal-hal besar di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu jauhkan hati kami daripada kesombongan, kepintaran, yang menganggap kami semua serba hebat Tuhan. Rendahkan hati kami, pikiran kami semua, sehingga kami mau jadi orang-orang yang mau belajar, mau dididik, mau bekerja sama dengan semua orang dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Tuhan,
kami akan melanjutkan sesi kedua, seri kedua daripada tema kami hikmat sebagai penjamin utang Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Roh Kudus yang mengatur tutur tata kami, sehingga apapun yang kami sampaikan itu Roh Kudus yang menyampaikan, sehingga ada kuasa tanda mukjizat melepaskan semua orang daripada jerat-jerat yang membawa kepada anak Tuhan kepada kebinasaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom sahabat TVC dimanapun Anda berada. Kita masuk di seri kedua, hikmat sebagai penjamin hutang. Pada seri yang sebelumnya, di seri 1, dapat kita simpulkan bahwa menolong orang lain itu boleh, tapi asal jangan sampai kita masuk kepada jerat yang mematikan. Karena di seri 1 itu ada jerat yang mematikan ya. Tidak bersalah juga harus berlutut di hadapan orang, itu sesuatu yang tidak menguntungkan sebagai anak-anak Tuhan ya. Dan di situ dikatakan di seri pertama kita harus ekstra hati-hati kepada orang-orang yang baru kita kenal. Jangan sampai kita menjadi penolong yang sia-sia ataupun penjamin yang sia-sia. Dan tegurlah orang malas, karena Tuhan tidak suka orang malas. Dan bangkitkan semangatnya, dan disuruh belajar kepada semut, karena semut itu adalah binatang yang tahu manner, tahu tata krama, binatang yang tahu menjalani perjalanan hidupnya ataupun journey-nya. Kemudian dia tahu mengatur waktu dan jarak, bagaimana caranya untuk mencapai jarak yang jauh itu. Jadi semut itu termasuk pintar sebenarnya dan mengetahui jalan yang dipilih. Semut itu tidak akan memilih jalan yang susah, yang panjang, yang membingungkan. Jadi kadang-kadang manusia tidak fokus ya. Jadi disuruh belajar ke semut supaya bisa fokus. Nah, supaya kita terhindar dari jerat-jerat yang mematikan itu. Nah, kita masuk di seri kedua, kita akan lanjut di Amsal 6 ayat 9 sampai 15. Jadi ada beberapa ayat yang kita akan baca. Nah, ayat 9 berkata begini, "Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu?" Nah, ini dalam Amsal 6 ini teguran kedua ini kepada si peminjam ya, teguran kedua karena dia tidak mau belajar dan tidak mau memperbaiki diri ya. Jadi sehingga dia gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan orang lain bermasalah. Itu yang paling berat sebenarnya ya. Makanya dikategorikan sebagai pemalas, dipanggil pemalas gitu loh. Jadi dalam ayat-ayat yang nanti kita baca selanjutnya adalah ciri pemalas itu adalah tidak menghargai waktu ya. Tidak menghargai waktu, karena nanti ada ayat yang kita baca ya, berapa lama lagi engkau berbaring, artinya dia tidur terus, jadi tidak ada mengerjakan kegiatan apa-apa, jadi tidak menghargai waktu, manajemen waktu dan sebagainya, nanti kita akan bahas ya. Memang dalam hidup ini tersedia waktu yang panjang di dalam hidup kita, tetapi waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak boleh disia-siakan ya, dibiarkan berlalu tanpa ada hasil apa-apa. Jadi makanya dikatakan itu pemalas ya. Jadi berarti ada dua tipe orang sahabat LTVC. Ada yang menghargai waktu, ada yang tidak menghargai waktu. Ada yang mempergunakan waktu dan ada yang tidak mau mempergunakan waktunya dengan baik. Nah, ini yang kita sebut dengan manajemen waktu ya di dalam kehidupan ini. Karena setiap manajemen waktu yang baik itu akan membuat produktivitas kita tinggi. Kalau kita tidak bisa mengatur waktu kita, otomatis produktivitas kita rendah ya. Dan akan membuat apa? Pada saat kita tidak bisa mengatur waktu, tabrakan dengan pekerjaan yang lainnya. Tadinya yang harus cepat jadi lama gitu loh. Jadi kita nggak bisa mengatur waktu dengan baik. Ini penting dalam kehidupan kita. Dalam hal apapun ya, kita harus bisa mengatur waktu dengan baik ya. Nah, kalau ke dalam kehidupan kita hidup dengan teratur waktunya, kita bisa atur dengan baik. Otomatis apa? Otomatis stresnya berkurang, sahabat LTVC. Kenapa kita bisa stres sampai depresi? Karena kadang-kadang kita tidak bisa atur waktu dengan baik. Tapi kadang-kadang orang bilang apa? Tidak ada duit bikin stres. Enggak juga, tapi atur waktu itu juga penting ya. Nah, pada saat kita bisa mengatur waktu dengan baik ya, maka berkat itu juga akan datang. Tuhan akan lihat kita dong, atur waktu aja nggak bisa, dikasih berkat banyak nanti nggak dikerjain lagi. Nah itu dia masalahnya di situ ya. Oke, manajemen waktu yang paling baik, yang sederhana adalah apa? Menentukan skala prioritas. Itu aja sebenarnya, menentukan skala
prioritas. Jadi mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kalau kita tidak bisa menentukan skala prioritas, tidak tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, ya sulit. Kita tidak bisa mengaturnya ya. Dalam hidup ini pasti kita ketemu apa? Pekerjaan mendesak dan penting. Kita pasti ketemu ya. Pekerjaan apa? Mendesak dan penting. Ada lagi apa? Pekerjaan tidak mendesak tapi penting. Bingung kan? Mau pilih yang mana kalau penyelesaiannya? Ada lagi apa? Mendesak tapi tidak penting. Kemudian tidak mendesak, tidak penting. Ini ada 4 hal loh dalam manajemen waktu ini. Ini penting buat kita. Nah, contohnya gimana? Mendesak dan penting. Itu yang pertama. Udah mendesak penting, berarti itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Ya kan, kadang-kadang Anda tanya, contohnya seperti apa ya? Mendesak dan penting. Komplain customer. Kalau Anda punya perusahaan, ada komplain customer, dikerjain nggak? Itu mendesak dan penting, karena kalau nggak diselesaikan, dia tidak beli barang lagi dari kita. Berarti kita punya servisnya tidak bagus di perusahaan tersebut. Jadi itu mendesak dan penting. Masih banyak hal lain-lain lagi yang mendesak dan penting. Kemudian apa lagi ya? Mendesak dan penting itu. Utang jatuh tempo, karena kaitannya tadi ini dengan peminjam ya. Ini peminjam bicara utang piutang. Jadi utang yang jatuh tempo itu mendesak dan penting. Nah, hal yang kedua tadi tidak mendesak tapi penting buat kita. Tidak mendesak tapi penting. Ya, seperti membangun relasi. Tidak mendesak tapi penting. Karena itu cuma apa? Ajak makan, ngobrol, ya. Jadi itu mendesak, tidak mendesak tapi penting, membangun relasi, membangun kualitas diri kita, sekolah, kita belajar, yaitu dia penting tapi tidak mendesak. Jadi bisa dilakukan kapan saja. Kemudian apa? Mendesak tapi tidak penting, itu pekerjaan rutin. Mendesak tapi tidak penting, yang rutinitas lah, itu mendesak tapi tidak penting ya. Pekerjaan rutin biasanya. Nah, tidak mendesak, tidak penting. Nah, ini yang tidak boleh diutamakan. Seperti apa? Main medsos. Terus apa lagi? Gosip. Nah, itu. Jadi itu 4 cara kita mengatur waktu kita, manajemen waktu. Waktu itu tidak bisa ditahan, sahabat televisi, nggak bisa direm, tapi harus dipakai, ya, harus dipergunakan. Nah, dalam pekerjaan, dalam manajemen waktu juga ada yang namanya pekerjaan yang bisa didelegasikan, ya. Tidak harus pekerjaan itu dilakukan dengan sendiri atau pekerjaan yang memang bisa ditunda gitu loh, ya. Intinya apa? Intinya kemauan belajar menentukan kita bisa atur waktu atau tidak. Jadi kemauan kita belajar, ya. Salomo dalam hal ini menulis Amsal 6 ini luar biasa. Dia mau berperkara dengan orang yang malas. Jadi berperkara dengan pemalas. Nah, dengan caranya gimana? Dia memanggil orangnya supaya bangun, ya. Karena orang yang malas itu tidak ada inisiatif bangun. Jadi harus ditegur dan dibangunkan. Nah, tidur memang nyaman, tetapi kenyamanan tidur itu disalahgunakan untuk menjadi apa? Pemalas. Tidur itu wajiblah, kita manusia harus istirahat, tapi disalahgunakan kebanyakan tidur jadi pemalas, ya. Nah, kalau nyaman lagi kelimpahan bisa istirahat lebih panjang, itu masih fine-fine lah ya. Tetapi nyaman lagi susah, renungkan. Kita mau nyaman tapi lagi susah. Apalagi punya beban hidup yang banyak, ya. Nah, ini sangat berbahaya bagi masa depan. Kita pengen nyaman tapi lagi susah. Justru lagi susah itu, kenyamanan itu jangan dipikirkan. Pikirkan apa? Bagaimana cara produktivitas menghasilkan lebih banyak profit, ya. Nah, dalam hal ini di ayat 9 ini, pemalas dianggap menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi dia tidak memakai kesempatan yang diberikan oleh Tuhan dengan baik. Nah, ayat 10 lebih berat lagi, dikatakan begini, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Nah, jadi ciri-ciri pemalas ini melakukan hal-hal yang berulang-ulang yang tidak bermanfaat, yang negatif. Itu ciri-ciri pemalas, sahabat LTVC. Melakukan hal yang berulang-ulang terus tapi tidak bermanfaat. Itu bahaya sekali bagi diri kita. Ingat itu. Ingat sahabat LTVC, saya informasikan ini penting buat kita, ya. Nah, memang tubuh perlu istirahat, tadi saya sudah katakan. Tetapi terlalu banyak tidur, konteksnya tidur ini.
terlalu banyak tidur tubuh kita jadi lemah. Malah cepat sakit, loyo. Karena tidak banyak bergerak, tidur terus. Ya. Jadi ada waktu untuk bekerja dia tidur. Jadi dikategorikan itu pemalas ya. Nah, saya mengerti orang-orang yang bermasalah itu perlu ditolong. Saya mengerti itu. Tetapi dalam hal ini penolong juga harus berhikmat, supaya tidak menjadi bumerang pada saat kita menolong pemalas. Ini ayat-ayat ini mengingatkan kita. Jadi kita harus hati-hati loh. Jangan sampai kita salah menolong. Jadi gini, seorang hamba Tuhan yang terkenal berkata begini, kita tidak seharusnya memberi hadiah kepada kemalasan. Ingat, kita tidak seharusnya memberi hadiah kepada kemalasan, ya. Yang benar adalah kita memberi hadiah kepada yang rajin, sebaliknya, yang menang, itu. Itu hamba Tuhan itu berkata begitu. Nah, artinya apa? Artinya kita lebih baik menuntun pemalas itu menjadi paham, mengerti, ya. Malas itu tidak disukai Tuhan, ya. Karena Tuhan akan menambahkan talenta kepada orang yang memang menghasilkan, yang rajin, gitu loh. Itu ada di perumpamaan Tuhan Yesus, ya. Nah, setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu berkat yang kita harus apa? Lipat gandakan, ya. Nah, pada ayat 10 ini selain tidur mengantuk ada kata apa? Melipat tangan. Tuh, coba renungkan. Waduh, artinya apa? Pemalas itu tidak ada upaya untuk bangkit. Tubuh yang Tuhan berikan untuk berkarya itu menjadi tidak berguna. Jadi sudah selain tidur, selain mengantuk, lipat tangan. Jadi tangannya itu malas bekerja. Itu intinya ke situ, malas bergerak. Kita kalau misalnya punya mobil 10 tahun nggak dihidupin, rusak nggak? Rusak. Bapak Ibu, sahabat televisi, pasti rusak. 10 tahun nggak dipakai. Ini kan kayak begitu. Tidur terus ya. Yang punya mobil pasti tahu, apalagi sales mobil kan. Pasti tahu dia itu. Apalagi baterai, kalau bicara baterai, sekarang mobil pakai baterai kan. Baterai itu nggak dipakai, lama-lama nggak bisa dicas. Iya kan, kayak HP aja deh. Tinggalin 3 tahun mau pakai lagi udah nggak bisa. Nah seperti itu. Tubuh ini juga sama, tidak dipakai, tangan tidak bekerja, tidak giat, kaki tidak berjalan. Lama-lama penyakitan, iya kan? Nah, jadi Tuhan ini mengingatkan kita melalui ayat-ayat yang kita baca ya. Jadi kata sebentar lagi itu menjadi kunci kegagalan. Jadi sebentar tidur, sebentar ini, sebentar lipat tangan, bolak-balik itu sebentar itu sebentar. Jadi selalu muternya di situ, tidak ada jalan keluar ya. Semua pakai kata sebentar. Jadi artinya apa? Metode yang sama diulang-ulang. Jadi tidak ada breakthrough di dalam kehidupannya, tidak ada terobosan di dalam kehidupannya ya. Nah, kita bisa menggambarkan itu orang yang suka menunda pekerjaan itu bisa masuk di kategori itu dan tidak tahu prioritas itu bisa masuk di kategori itu. Jadi waktu terbuang tidak ada hasilnya sahabat LTVC. Waktu-waktu terbuang itu tidak ada hasilnya sama sekali. Ya, jadi ini sangat fatal buat kita. Di ayat 11 dikatakan apa? Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ini ngeri loh kalau baca ayat ini. Saya baca pelan-pelan ya sekali lagi ya. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi pemalas endingnya apa? Miskin. Dari ayat yang kita baca. Nah ini Salomo memberikan peringatan keras kepada pemalas. Jadi kemiskinan itu tidak datang tiba-tiba. Ingat, kemiskinan itu tidak datang tiba-tiba, ada proses waktu. Ada proses waktu. Jadi terus diabaikan, jadilah kita miskin. Nah, di sini ada kata penyerbu. Penyerbu dalam bahasa aslinya itu halak. Apa arti ini? Artinya dia datang terus-menerus tanpa henti. Kalau berkat yang datang, kita senang dong tanpa henti, seperti ombak itu. Tapi ini yang datang kemiskinan coba. Jadi ada berkat yang datang terus-menerus seperti ombak, sebagaimana firman Tuhan katakan. Tetapi ada kemiskinan yang datang terus-menerus seperti penyerbu, halak. Enggak berhenti kemiskinan itu. Jadi apa yang kita kerjakan habis, apa yang kita kerjakan gagal. Nah inilah membuat kita apa? Miskin. Karena karakter kita pemalas. Ini yang berbahaya sekali. Jadi
tidak ada keberhasilan yang memihak di kita. Tidak ada. Bukan keberhasilan, tetapi kemiskinan yang memihak kita. Ya, ini bahaya. Oleh sebab itu jangan main-main dengan sikap malas. Jangan main-main dengan sikap malas. Ini sangat penting bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Karena Tuhan sudah siapkan semua berkat. Di dalam hikmat itu banyak berkat. Harusnya anak-anak Tuhan itu semua diberkati Tuhan. Ya, kita sudah belajar minggu-minggu yang lalu. Sikap malas ini bukan membuat kita maju, tetapi apa? Mundur. Bukan maju tapi mundur. Sayang sekali kan Bapak Ibu sahabat LTVC, apa yang kita bangun semua udah berhasil tiba-tiba habis ya. Jadi kalau begitu malas ini termasuk makhluk apa ini malas ini? Makhluk apa dia sahabat LTVC? Jadi makhluk yang aneh kalau gitu ya. Jadi malas ini adalah bentuk kemiskinan rohani. Ingat loh, malas ini adalah bentuk apa? Kemiskinan rohani. Hati-hati loh sahabat LTVC. Yang hasilnya apa? Kemiskinan jasmani. Jadi dia adalah bentuk kemiskinan rohani yang efeknya menjadikan kemiskinan jasmani. Mengerikan loh ya. Nah, miskin rohani artinya apa? Tidak mau belajar, tidak mau menerima didikan, tidak mau memperbesar bejananya sebagai anak-anak Tuhan. Dan tidak mau mempersiapkan bejana tambahan untuk menampung berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi memang intinya tidak mau ya. Dalam konteks ini kemiskinan dan kekurangan datang itu tanpa dirasakan. Jadi pelan-pelan terus mengalami kemunduran. Bukan kemajuan, kemunduran. Terus tidak bisa bertumbuh. Jadi dia pelan-pelan dia hilang semua. Itu akibat dari apa? Pemalas. Mau enaknya saja ya. Tadi dikatakan juga ada seperti penyerbu dia datang. Tidak bisa dihadang oleh diri sendiri. Dia datangnya seperti penyerbu. Ya, seperti penyerbu yang dengan senjata. Nah, apa sih artinya itu semua? Ya. Kalau tidak ada Tuhan kan berat kita. Datangnya tidak pernah berhenti, seperti penyerbu yang ada senjatanya itu, wah itu ngeri loh. Dikatakan datang dengan senjata itu mengerikan. Berarti kan kalau kita udah masuk ke ranah pemalas, kita mau berjuang keluar itu berperang, karena dia datangnya dengan senjata. Kita sendiri harus apa? Berperang, jadi capek loh itu. Jangan sampai masuk ke sana. Jadi artinya senjata itu apa? Bahasa aslinya itu magen. Jadi penyerbu itu datang dengan senjata, artinya dia mengelilingi kita dengan perisai, artinya dia kurung kita tidak bisa keluar dari apa kemiskinan itu karena sifat kita pemalas, jadi budak kita. Nah, memang iblis itu kan suka menjadikan kita budak. Nah, itu ciri-cirinya, kita harus hati-hati. Jadi dia mengurung kita sehingga kita tidak bisa keluar. Jadi spirit malas, ingat spirit malas itu mengundang apa? Spirit kemiskinan. Spirit malas mengundang spirit kemiskinan. Itu harus dicamkan di hati dan pikiran daripada semua sahabat LTVC. Ya. Ayat 12 berkata begini, tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Loh, kok tiba-tiba ke mulut serong sih? Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Tadi dia lagi concern bicara orang malas, ternyata selain orang malas itu dia memiliki efek yang tak berguna, ya. Malas itu membawa kepada kemiskinan dan ketidakbergunaan. Jadi selain miskin, tidak berguna. Ginilah, kalau tidak berguna mau dipakai orang enggak? Udah pasti enggak, sahabat LTVC. Tidak berguna. Bapak Ibu punya barang yang tidak berguna di rumah, dibuang kan? Buang. Jadi mengerikan pemalas ini. Jadi selain menjadikan miskin, menjadikan tidak berguna. Arti kata tidak berguna itu kan artinya tidak ada nilainya, ya, tidak ada nilainya, tak berguna, tak memiliki nilai, artinya tidak ada untungnya, ya. Jadi bahaya sekali pemalas ini. Jadi membawa kita masuk ke dalam ke jurang yang paling dalam. Nah, ternyata ayat ini berkata pada saat orang dianggap tidak bernilai, udah miskin tidak bernilai, ternyata membawa ke arah mana? Di sini dikatakan orang yang hidup dengan mulut serong. Jadi pada saat dia miskin, tidak bernilai, tidak berguna, dia hilang kepercayaan diri. Biasanya orang yang hilang kepercayaan diri suka apa? Berbohong. Dari ayat ini kalau kita baca.
Hati-hati loh. Jadi kita di kantor misalnya punya anak buah, kalau dia udah nggak ada kepercayaan diri, pasti dia suka bohong atasannya. Ini di kantor perhatikan aja. Jadi dia tidak punya kepercayaan diri lagi, jadi dia suka berbohong. Jadi mulut serong itu artinya berbohong. Nah, ternyata efeknya beruntun. Dari malas dibawa ke miskin, dibawa ke tidak bernilai, dibawa kepada apa? Bohong. Setelah bohong, jahat. Ngeri sekali. Jadi pemalas ini membawa kepada apa? Malapetaka sebenarnya di dalam kehidupan. Makanya Tuhan benar-benar negur. Hai pemalas, hai pemalas. Jadi artinya apa? Bukan Tuhan benci loh. Tuhan mau dia bangun. Tuhan mau dia bangkit. Jadi kita baca ayat itu bukan berarti kadang-kadang ya saya nggak disukain gitu loh. Enggak. Tuhan mau kita apa? Bangkit. Nah, ciri yang apalagi terhadap diri si pemalas itu. Ayat 13 katakan begini. Yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari. Ini apa sih artinya? Kode verbal. Jadi bukan dengan perkataan, bukan dengan pembicaraan, tapi kode verbal. Biasanya Bapak Ibu kalau nonton film, nah saya ajak Bapak sedikit berimajinasi. Nonton film-film gangster atau mafia lah ya. Kalau dia mau habisin orang, dia pakai ngomong nggak? Pakai kode, dia cuma bilang apa? Atau gini aja, terus tiba-tiba itu udah habis tuh orang itu semua, udah hilang semua. Dia cuma pakai mata kedip, dia pakai kepala begini, pakai tangan, gini aja. Sudah selesai. Nah, jadi ternyata ciri orang malas ini suka main di belakang. Tidak jujur artinya di sini. Hati-hati loh. Tidak jujur, main di belakang. Jadi selalu ada rahasia di baliknya. Enggak transparan. Sahabat-sahabat LTVC. Jadi ada rahasia di baliknya. Jadi kadang-kadang kita bisa, dia terjebak, kita ikut di dalamnya karena kita teman gitu loh. Bukan dia menjebak kita, secara nggak langsung kita terkena di jebakan yang dia buat sendiri, kita ikut terperosok ya di ininya. Tapi apabila kita lihat konteksnya, ini adalah hutang piutang antara pemberi pinjaman, penjamin sama peminjam. Nah inilah kita, artinya ayat ini adalah kita ikut masuk ke dalam lubang yang dia buat. Kita tanpa tahu gitu loh, ikut terperosok ya. Jadi makanya anak-anak Tuhan itu perlu apa? Baca Amsal supaya apa? Supaya mengerti. Nah, saya cepat aja karena waktu. Ayat 14. Setelah dia sudah main kata-kata nonverbal, bisa terjebak di dalam perbuatannya. Nah, hatinya mengandung tipu muslihat tuh. Yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Waduh. Bayangkan hati merencanakan, mulut bicara, terus kelakuannya pakai kode verbal, genaplah itu semua, kejahatannya itu. Itu berbahaya sekali, genaplah semua itu. Jadi kita harus sangat berhati-hati ya. Nah, biasanya kebenaran suka dimanipulasi dengan mengambil keuntungan dari orang lain ya. Dalam hal ini penjamin yang kena getahnya ya. Penjamin yang tidak berhutang menjadi berhutang dalam konteks yang kita pelajari di sini. Jadi sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, kita benar-benar harus berhati-hati ya. Nah dalam ayat 14 yang kita baca ini, yang hatinya mengandung tipu muslihat ini, dalam bahasa aslinya apabila kita terjemahkan, ternyata hatinya itu sudah terukir. Sudah diukir dengan kejahatan. Jadi hatinya bukan diukir dengan firman Tuhan. Diukir dengan kejahatan. Jadi pemalas itu hatinya diukir dengan kejahatan. Bukan firman Tuhan. Jadi bahaya sekali. Jadi kita harus bersihkan hati kita. Jadi kita harus bertanya-tanya kepada Tuhan. Apakah hati kita itu diukir dengan firman Tuhan atau diukir dengan kejahatan. Karena pada efeknya kita akan menabur perselisihan, menabur pertengkaran kepada semua orang. Itu pekerjaan daripada si pemalas, sahabat LTVC. Ini memang berat sekali buat kita. Ayat 15, ayat terakhir. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa bisa dipulihkan. Benar-benar bagian akhir dari pemalas ini tidak enak. Sahabat LTVC, tiba-tiba binasa. Terus diremukkan tanpa dapat dipulihkan. Aduh ngeri. Nggak bisa dipulihkan kalau pemalas ini, kalau tidak bangkit dia. Jadi pemalas
itu mendatangkan kemiskinan, mendatangkan tidak menilai, mendatangkan berbohong, mendatangkan tidak terbuka hati ini orangnya, hatinya diukir kejahatan, menabur perselisihan, menabur kejahatan. Waduh, mengerikan sekali sahabat LTVC. Sangat mengerikan sekali. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya pemalas yang harus ditolong bukan dengan duit. Jadi tadi yang kita pelajari di seri 1, seri 2, kesimpulannya orang malas tidak bisa ditolong dengan duit. Tetapi apa yang ditolong? Jiwa dan rohnya yang ditolong. Supaya dia apa? Bisa bangkit. Tubuhnya kesusahan tidak apa-apa. Tapi proses menuju kebangkitan rohani, ya. Dan ingat, jangan cepat tersentuh dan percaya dengan perkataan manis dari si pemalas, supaya tidak terjebak dalam tipu muslihatnya. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan minta hikmat kepada Tuhan apabila berhadapan dengan si pemalas. Ngeri kita. Karena dia bisa mengerjakan apapun, selalu beralasan, ya. Sebentar ini, sebentar itu, sebentar ini, sebentar itu. Sahabat LTVC, saya kira seri kedua ini membuka mata sahabat LTVC supaya lebih cerdas lagi menghadapi orang-orang di dalam kehidupan ini. Inilah hikmat kehidupan. Kita nanti akan lanjut pada waktu berikutnya di seri yang ketiga. Jadi seri yang ketiga, ya, hikmat menjadi penjamin hutang. Kita perjamuan kudus, kita satu pujian dulu, silakan. Terima kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Sekali lagi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Hanya Kau, Yesus, Engkau ku kagumi. Sahabat LTVC, sebagaimana pujian ini luar biasa, karya terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan tubuh dan darahnya diberikan kepada kita untuk menebus kita, ya, di atas kayu salib. Kita perjamuan kudus, saya percaya sahabat LTVC sudah menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Mari kita angkat roti. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Yesus sudah mengerjakan semuanya di atas kayu salib dengan menyerahkan korban yang sempurna, yaitu tubuhnya sendiri. Maka dengan bilur-bilurnya kita semua menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama tubuh Yesus. Mari kita angkat cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus sudah membayar lunas semua dosa kesalahan kita.
Kita layak ketemu Tuhan karena darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Kita dimurnikan, kita dibenarkan, kita dipulihkan oleh darah Yesus. Oleh sebab itu iblis tidak bisa mendakwa kami menjadi orang-orang yang berdosa. Kami adalah orang yang dibenarkan, orang yang dikuduskan, dan orang yang dilayakkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu percayalah, kita bisa ketemu Tuhan dan kita mendapat kehidupan yang kekal. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus. Sahabat TVC yang dikasihi Tuhan, kita akan doa syafaat. Silakan. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih, berdoa bersatu hati pada hari ini. Kau baik, sangat baik, sungguh baik dalam hidup kami. Kaulah yang beserta kami Tuhan, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan kami. Bilur-bilur-Mu juga bebaskan kami dari segala kutuk di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kau dahsyat, Kau luar biasa dalam hidup kami. Kami ada hingga saat ini semua karena anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Karena tanpa Tuhan kami gak mampu, kami gak bisa. Kami hanya bisa mengandalkan Kau. Karena Engkau segalanya Tuhan dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami berdoa bersatu hati Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Yang kami dengar firman-Mu iya dan amin Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu yang menerangi jalan hidup kami. Menjadi pelita bagi kaki kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami berdoa. Tuhan berikan kami kekuatan anugerah-Mu untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan bukan hanya menjadi pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terima kasih, kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan, bangsa yang kami kasihi, bangsa yang kami cintai. Tuhan tolong berkati, limpahkan Tuhan berkat-Mu atas bangsa kami. Berkati Tuhan, pulihkan perekonomian bangsa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar bangsa kami Tuhan perekonomiannya bisa pulih Tuhan. Nilai rupiahnya bisa menguat kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga bangsa ini Tuhan bisa membayar, mencicil utang-utangnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar negara ini bisa maju dan bangkit Tuhan. Bisa lebih sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa saat bersatu hati. Untuk pemimpin bangsa kami. Bangsa Indonesia Tuhan, dari yang tertinggi yaitu presiden, anggota legislatif, yudikatif dan eksekutif, sampai yang terendah yaitu RT RW Tuhan. Tuhan berikan hikmat, roh yang takut akan Tuhan, kebijaksanaan, agar setiap pemimpin bangsa ini dari yang terendah sampai yang tertinggi Tuhan, setiap keputusan yang diambil yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terima kasih, kami percaya Kau mengasihi bangsa kami Tuhan, bangsa tercinta ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih, kami juga bersyukur untuk gembala kami Tuhan, Gembala JKI LTVC yaitu Bapak Ruslan Wongso, yang Kau pilih untuk menuntun kami untuk masuk dalam rencana Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa bersatu hati Tuhan. Berkati Tuhan gembala kami, juga istrinya dan anak-anaknya Tuhan, dalam segala aspek kehidupannya. Penyertaan, perlindungan Tuhan sempurna, kuasa darah Tuhan Yesus juga membentengi, melindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Juga pemeliharaan Tuhan berlimpah-limpah, berkecukupan dalam nama Tuhan Yesus, turut dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati layanan streaming JKI LTVC ini Tuhan, agar bisa menjangkau ke 5 benua Tuhan, sehingga amanat agung digenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersatu hati, kami percaya Tuhan, doa-doa yang kami naikkan Tuhan, kami percaya kami akan menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, karena firman Tuhan katakan, berdoalah dengan penuh kepercayaan, maka kami akan menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kami akan terima berkat-Mu melalui doa dari gembala kami. Sahabat TVC yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus.
Kami percaya Tuhan mencurahkan berkat-berkat rohani kepada kami dan berkat-berkat jasmani kepada kami. Meteraikan semua firman Tuhan yang kami dengar Tuhan, agar kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kami bisa menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Biarlah anak-anak Tuhan semua bangkit Tuhan, tidak ada yang menjadi pemalas Tuhan. Tubuh jiwa roh mereka dibangkitkan dengan kuasa firman Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan akan membalikkan keadaan kami dari susah menjadi senang. Dan kami akan terima kelimpahan dari surga. Pulanglah dan terimalah semua berkat ini, dan bagi yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya.